Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aad SPDI, guru PAI di Sekolah SDT Persis Koja dan mahasiswa PPG di UIN Sarjito Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425001001. Pada hari ini, pada hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2005 akan melaksanakan UIN kerja di kelas 5 dengan tema zakat, infak, sedekah dan hadiah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sebelum berdoa agar pelajaran ini semangat, nah kita yel-yel dulu. Tepuk semangat. Ya, mudah-mudahan kita belajar pada hari ini tambah semangat. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum Pak Guru mengabsen kehadiran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wajidni ilman. Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku apa yang ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah aku ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, ista'iddu. Sebelum ke materi, Pak Guru akan mengabsen dulu kehadiran pada hari ini. Yang pertama, Abdullah Harul Ajam, Aira, Aisyah, Hana, Hilmi, Khalid, Wina, Safa, Sahmi, Ratu. Oke, berarti pada hari ini semuanya masuk ya, tidak ada yang nggak masuk ya. Alhamdulillah. Berikutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Maka dari itu semuanya berdiri. Indonesia.
Ya, silakan duduk semua. Oke, sebelum ke tujuan pembelajaran pada hari ini, mari kita tilawah terlebih dahulu dengan membaca surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajiduka yatiman fa'awa wa wajadaka Mudah-mudahan dengan dibacanya ayat suci Al-Quran kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sekarang boleh lihat pelajaran pada hari ini, yaitu bab 4 ya, atau pelajaran keempat tentang berbagi, yaitu zakat, infak, sedekah. Nah, oke. Sekarang tujuan pembelajaran. Nah, jadi sebelum ngebahas tentang materi hari ini, TP dulu. Apa sih TP itu? Tujuan pembelajaran. Agar kita paham apa yang akan dibahas pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan arti berbagi dalam Islam. Penting ya, berbagi dalam Islam. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis berbagi seperti zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang ketiga, meneladani kisah orang yang suka berbagi. Itu penting ya untuk dicontohi. Yang keempat, menyebutkan keutamaan dan hikmah berbagi. Nah, ini tujuan pembelajaran pada hari ini. Aduh, kemarin sana di laut buat buka puasa sayur sama tempe goreng aja ya, biar tutup dan berdua. Hah? Tempe lagi? Sekali-sekali beli ayam goreng tuh Pak. Apa aku beli ayam goreng aja ya? Ayam goreng aja tuh Mbak, satu. Siap. Tunggu itu. Makan ayam goreng, makan ayam goreng. Aduh, gimana nih? Bentar lagi buka puasa, tapi aku belum bisa beli makanan. Nah, hari ini gak ada penghasilan. Kasihan banget. Apa aku kasih ayam goreng ini aja? Tapi kan aku juga pengen makan ayam goreng, tapi suka kasih ya. Kamu masih makanan buat buka ke penghulu? Iya Pak, karena berbagi itu nggak akan bikin kita kekurangan. Terus Allah juga ngasih penggantian lebih dari yang kita kasih. Itu kata guru hati Pak. Iya juga sih, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gara-gara kamu nih, kita berdua jadi bukan ada manas doang. Kakak tahu nggak, di luar sana itu masih banyak orang yang cuma bisa buka puasa dengan air kopi doang. Jadi kita sudah selayaknya bersyukur. Nah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ini saya Pak RT.
Ya, ada perlu apa Pak Adi, lihat Uci, kita tetap banyak makanan dari Pak RT. Wah, alhamdulillah. Tuh kan, benar kata Bapak, kalau kita berbagi, Allah akan memberikan pengganti yang lebih banyak. Itu kan kata hati tadi Pak. Masa sih? Nah, Pan mau tanya apa yang bisa dipetik dari film ini, video ini? Nah, oke, berarti yang bisa diambil hikmah dari film tadi, pentingnya kita berbagi. Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak seberuntung seperti kita. Dan kalau kita berbagi tidak akan rugi, bahkan akan menambah, gitu ya. Allah akan memberi pahala dan akan menambah apa yang kita berikan kepada orang lain. Oke, lihat ke sini. Di sini yaitu makna berbagi. Yang pertama, berbagi adalah memberi sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas tanpa mengharap balasan. Jadi kalau kita mau berbagi kepada orang harus ikhlas karena Allah. Jangan ingin dipuji sama orang lain. Kenapa? Kalau kita mengharapkan pujian dari orang lain akan mengurangi pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ikhlas. Jadi kita berbagi kepada orang lain harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, bentuknya bisa berupa harta, tenaga, waktu, bahkan termasuk senyuman. Karena ini, jadi berbagi itu satu harta. Kalau kita bisa berbagi dengan harta, ya pakai harta. Kalau nggak bisa pakai harta, pakai tenaga. Kalau nggak bisa pakai tenaga, yaitu dengan waktu. Kalau nggak bisa berbagi dengan waktu, yaitu dengan senyuman. Jadi bentuk berbagi itu macam-macam. Jadi bukan harta aja, gitu ya. Karena senyum itu termasuk sedekah, gitu ya. Karena apa? Tabassumuka fi wajhi shadaqah. Nah, senyum itu termasuk sodako. Makanya ketika kita memiliki teman memiliki masalah, itu dihibur agar masalah itu hilang, gitu ya. Yang berikutnya, makna berbagi itu apa? Menunjukkan rasa syukur kepada Allah dan kepedulian terhadap sesama. Jadi menunjukkan rasa syukur bahwa kita telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa syukurnya? Itu memberikan, berbagi kepada sesama dan melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang berikutnya, apa sih hadis tentang berbagi ini? Baca. Al-yadul ulya khairun minal yadis suf. Nah, apa artinya? Artinya apa? Maksudnya? Nah, oke. Ini hadis tentang berbagi. Maka apa? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang ini, maksudnya nih, orang yang memberi lebih baik daripada yang meminta, gitu. Jadi kalau kita diberikan kekayaan yang melimpah sama Allah, harus sering sedekah, infak. Kalau ada pembangunan musola disumbang, gitu kan. Ada teman yang butuh pertolongan, nah dibantu ini. Apa sih arti zakat? Zakat itu mengeluarkan sebagian, nah, gitu ya. Infak yaitu memberi harta secara suka untuk
dirikan. Contoh di dekat rumah kita ada musola lagi dibangun. Nah, contoh kita punya uang 20 juta. Nah, udah 1 juta diinfakkan ke musola. Apa sih sedekah itu? Pemberian sama ya, sukarela, bisa berupa harta atau perbuatan baik. Ini jenis-jenis berbagi kepada sesama. Bisa bentuk zakat, bentuk berbaginya itu bisa berbentuk infak, bisa berbentuk sedekah, bisa berbentuk hadiah. Ada yang bertanya tadi? Nah, hukum zakat, terutama zakat fitrah, hukumnya wajib fardu ain. Maka ketika lahir, terus di bulan Ramadan dilahirkannya, itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kecuali kalau zakat mal, beda lagi. Kalau zakat mal itu harus udah nisab, gitu ya. Ada lagi yang bertanya tentang sedekah infak? Ya. Nah, ini sedekah itu memberikan sesuatu atau harta yang kita miliki kepada orang lain secara sukarela. Jadi seikhlasnya gitu. Itu sedekah. Walaupun 1000 nggak apa-apa. Kalau mampunya 1000 seikhlasnya. Jangan sampai kita punya uang 100.000 dikasih ke orang semuanya, nggak boleh. Kecuali kalau kita masih punya tabungan. Kisah tentang berbagi. Jadi berbagi itu udah dari dulu ada. Ini Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib itu? Nah, sahabat Nabi Muhammad, gitu ya. Jadi Ali bin Abi Thalib mendapatkan 6 dirham dari Fatimah untuk membeli makanan. Terus uang itu disedekahkan kepada orang miskin yang ditemui di jalan. Ini sama-sama membutuhkan. Ali bin Abi Thalib membutuhkan juga, tetapi di sisi lain orang yang ditemui oleh Ali bin Abi Thalib ternyata lebih membutuhkan. Tetapi Ali bin Abi Thalib ternyata lebih baik apa? Memberikan uang itu kepada orang yang ditemuinya di jalan. Gitu. Sehingga ketika nyampe ke rumahnya ditanyakan oleh siapa? Oleh istrinya, itu kan? Siapa nama istrinya? Fatimah. Gitu. Tetapi nah, Ali bin Abi Thalib meyakini gitu kan bahwa Allah akan apa? Membalas dengan berarti benar. Di kemudian harinya Ali bin Abi Thalib apa? Mendapatkan apa? Apa ini? Apa? Terus? Nah, sehingga dengan berbagi gitu ya, dengan 6 dirham ini Ali bin Abi Thalib apa nih? Bisa membeli unta, terus bisa apa lagi? Membawa ratusan dirham. Berarti yang berikutnya keutamaan berbagi. Satu apa itu? Terus jadi yang pertama, keutamaan berbagi itu satu, pasti nih, dicintai oleh Allah karena suka menolong. Tetapi intinya menolongnya harus karena Allah. Yang kedua, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan rugi. Yang ketiga, rizki akan bertambah. Yang namanya rizki bukan uang aja. Sehat, rizki. Bisa berbicara, rizki. Bisa melaksanakan sholat, itu termasuk rizki. Jadi rizki itu bukan berbentuk uang aja. Bukan berbentuk kita punya kendaraan saja. Memiliki badan yang sempurna termasuk rizki. Keempat,
dosa-dosa kecil lah. Jadi dosa-dosa kecil insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Orang yang suka berbagi akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan itu pasti, dan kita harus yakin karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah berbagi. Nah, nanti kan ada ulangan nanti ya. Nanti ada tugas. Hikmah berbagi. Nah, di sini berbagi mengajarkan banyak pelajaran hidup. Yang pertama apa, Jam? Bentuk pribadi yang dermawan. Oke. Dapat yang kedua apa ini? Melipat gandakan rizki. Ketiga, Bilal? Menghapus sifat kikir. Oke. Sapa yang keempat? Apa Sapa ini? Membersihkan harta. Yang kelima apa, Pria? Apa? Menolak musibah. Yang keenam apa, Raisa? Nah, ini hikmah berbagi, membentuk pribadi yang dermawan. Dermawan itu baik, bagus, gitu ya. Jangan menjadi orang yang pelit, gitu. Itu ya. Nah, ini perbedaan zakat, infak, sedekah dan hadiah. Hukumnya ya kan? Hukum zakat tadi wajib ya. Hukum infak apa? Sunnah. Hukum sedekah sunnah pemberian. Jadi garis itunya mau beri enggak apa ya. Tapi kalau ini sunnah itu dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan enggak apa-apa ya. Ini hadiah. Oke, berikutnya tugas kelompok Pak Bagit. Oke ya. Ini satu. Oke. Ya. A. Ini kelompok A, B, C, D, E. Sudah, top. Oke, presentasi dari kelompok B dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membagikan arti infak dalam Islam. Menunjukkan infak dalam Islam diartikan sebagai kegiatan yang infak lebih pengertian cara zakat fitrah karena menjadi rukun Islam yang tak sah, zakat fitrah merupakan yang harus dikeluarkan tiap bulan Ramadan atau paling lambat sebelum Idul Fitri. Barang yang diberikan zakat fitrah bisa berupa makanan pokok sehari-hari yang dikonsumsi oleh umat Islam. Ini sebagai bentuk kepedulian terhadap orang kurang mampu karena pada prinsipnya zakat fitrah bertujuan untuk memberikan makan pada yang tidak mampu. Oke. Syariat sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang dengan dia mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian ini bisa berupa harta, jasa, kata, berusaha maupun bentuk. Oke, terima kasih. Dengerin. Tulisan ketiga adalah zakat. Dengerin. Zakat disyaratkan mulai tahun kedua Hijriah. Di dalam zakat terkandung banyak sekali faedah dan manfaat. Di antaranya mensucikan harta dan jiwa, mengajarkan kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama manusia.
Artinya apa? Kewajiban siapa? Artinya apa? Kewajiban siapa? Kita belajar. Zakat itu satu kewajiban. Setiap musimnya kembalikan kepada Allah. Tapi jangan menurut bahasa. Itu artinya berkadang suci, kemudian berkulit. Untuk siapa? Kapan waktunya? Untuk siapa? Kapan waktunya? Kita belajar. Zakat itu diberikan pada golongan yang bernama dan asal zakat namanya. Waktu kita membayar zakat di akhir bulan suci Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Ini ya. Berikutnya. Oke. Nah, jadi kesimpulan dari materi hari ini satu, renungan ya, kesimpulan sekaligus renungan. Dengerin. Apa sih yang hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari materi hari ini? Yang pertama, dengerin. Islam mengajarkan untuk gemar berbagi dari kecil. Ya. Kita harus berbagi. Bahkan dibiasakan dari saat dini. Yang berikutnya, berbagi membawa manfaat. Pasti itu ya. Pasti yang namanya berbagi akan membawa manfaat bagi orang yang membutuhkan. Hikmah dan keutamaannya yang sangat luar biasa ini. Jadi renungan pada hari ini kita harus berbagi kepada sesama, baik dari bentuk zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang berikutnya, nah ini ada evaluasi, ya silakan. Nah, oke, ya. Nanti dikumpulkan ya. Nah, nih. Ada berapa itu? Bagiin. Ya, yang ini. Nih. Udah kerjain ya. Oke, silakan kerjakan. Boleh. Oke. Anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, karena waktu udah menunjukkan jam, udah melebih ya. Nah, maka intinya yang bisa diambil dari materi pada hari ini, kita harus berbagi, baik lewat infak, sedekah, dan hadiah, dan melalui zakat. Nah, maka dari itu nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan pada pekan yang akan datang. Maka dari dengan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.